Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, saya Evita Fauzia, mahasiswi Public Relations Fakultas Ilmu Komunikasi, dan pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian akhir saya yang berjudul Peranan Komunikasi Kelompok Skoper Cinta dalam Menumbuhkan Kewirausahaan, dimulai dari latar belakang masalah. Sejak zaman dahulu, laki-laki dan perempuan di Indonesia telah dibeda-bedakan dalam meraih kesempatan. Seperti pada halnya perempuan yang telah menikah, perempuan hanya sebatas bertugas di dapur dan juga mengurus anak, padahal perempuan juga memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Didukung pula dari data BPS 2018 bahwa terdapat perbedaan yang cukup jauh pada IDG di Jawa Barat dan juga Kabupaten Bandung Barat, dan juga pada IPM perempuan di Kabupaten Bandung Barat dan juga Jawa Barat. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat ketidakmerataan pembangunan di Jawa Barat. Sehingga dari data-data tersebut menjadikan salah satu alasan bagi Gubernur Jawa Barat untuk mencetus program yang bernama Skoper Cinta. Dan program ini telah meluluskan 5.400 perempuan se-Jawa Barat dengan harapan menjadikan perempuan se-Jawa Barat lebih mandiri, lebih berani, dan juga lebih bisa memberdayakan dirinya, kerabat, dan juga lingkungan sekitar. Maka dari itu, saya tertarik untuk meneliti tentang bagaimana peranan komunikasi kelompok dalam menumbuhkan kewirausahaan di Kabupaten Bandung Barat. Pada penelitian ini terdapat 9 poin tujuan penelitian dan akan saya ringkas menjadi satu kalimat, yaitu untuk mengidentifikasi peran pelaku komunikasi kelompok, pesan komunikasi kelompok, dan juga interaksi komunikasi kelompok pada tahapan-tahapan difusi inovasi, yaitu tahapan pengetahuan, persuasi, dan juga keputusan atau implementasi dalam menumbuhkan kewirausahaan di Kabupaten Bandung Barat. Dan penelitian ini berangkat dari dua teori utama yang saya gunakan, yaitu teori komunikasi kelompok dari Kettler and Zender, lalu teori difusi inovasi dari Everett M. Rogers, yang menghasilkan variabel 1 dan 2, di mana variabel 1 atau X adalah unsur-unsur komunikasi kelompok dengan subvariabel, pelaku komunikasi, pesan, dan juga interaksi. Variabel 2 atau Y adalah tahapan difusi inovasi, yaitu tahapan pengetahuan, persuasi, dan juga keputusan. Sehingga dari dua variabel tersebut menjadikan salah satu upaya atau peran dalam menumbuhkan kewirausahaan perempuan di Kabupaten Bandung Barat. Metode penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif analitis dengan menggunakan teknik populasi sebagai sampel, yaitu 62, dengan teknik pengumpulan data, kuesioner sebagai data primer, referensi, wawancara, dan juga dokumentasi sebagai data sekunder, dan dengan teknik analisis data deskriptif. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini ada 9 poin, yaitu yang pertama, Fasil memiliki aspek kesamaan atau similarity, kemudian punya etika dan juga skill, sehingga peserta lebih mudah memahami konsep materi yang runtut dan lengkap. Kedua, Fasil memiliki aspek keakraban, memiliki tekad untuk memberikan pelatihan hingga akhir, dan juga adalah orang yang terpilih sehingga terdapat banyak waktu dan kesempatan bagi peserta untuk menggali pengetahuan lebih dalam. Ketiga, Fasil memiliki kepribadian yang ramah dan terbuka dan juga merupakan seseorang berpengalaman sehingga peserta mendapatkan contoh butik kasus dalam materi sehingga peserta juga lebih paham dan tertarik pada wirausaha dan menghasilkan beberapa peserta yang telah menjalankan usaha. Kemudian yang keempat, materi relevan dengan kehidupan sehari-hari, lengkap mulai dari teori hingga praktik. Disampaikan dengan PowerPoint yang di dalamnya ada gambar, ilustrasi, dan contoh kasus sehingga peserta mendapatkan pengetahuan yang luas dan lengkap. Lalu yang kelima, penguasaan bahasa verbal yang ringan dan juga kecepatan berbicara Fasil yang pas. Kemudian banyaknya sesi tanya jawab menjadikan peserta lebih mudah memahami materi dan juga menggali dan terus menggali materi. Keenam, sesi diskusi menjadikan peserta mendapatkan teman untuk berwirausaha bersama dan juga penggunaan bahasa verbal yang campur dengan bahasa Sunda menjadikan peserta lebih mudah paham bahwa materi bermanfaat hingga terdapat peserta yang berencana berwirausaha. 7. Sesi diskusi dalam kegiatan ini seperti sesi sharing, yaitu menjadikan peserta mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dari peserta lainnya. Juga antara peserta dan fasilitator saling mengenal sehingga mendapatkan pengetahuan dari relasi Skoper Cinta. 8. Terdapat banyak diskusi-diskusi mengenai materi kesekoci dan juga peserta mengajari peserta lain yang kesulitan. Dan yang terakhir, 9, antar peserta saling dekat sehingga terdapat beberapa peserta untuk berencana mengajak teman dan sanak saudara berwirausaha. Dan terdapat peserta yang sering membantu peserta lainnya dalam memberikan pemahaman materi sehingga peserta berencana menjadi tim sukses Skoper Cinta pada periode berikutnya. Sehingga dapat disimpulkan menjadi 9 poin.
diantaranya sebagai berikut, dan akan saya ringkas menjadi satu kalimat, yaitu terdapat peran pelaku komunikasi kelompok, peran pesan komunikasi kelompok, dan peran interaksi komunikasi kelompok yang memiliki keterkaitan pada tahap-tahap difusi inovasi, yaitu tahap pengetahuan, persuasi, dan keputusan dari peserta Skoper Cinta dalam menumbuhkan kewirausahaan di Kabupaten Bandung Barat yang didukung dengan teori komunikasi kelompok dari Cartwright and Zender dan teori difusi inovasi dari Everett M. Rogers. Alhamdulillah telah di bonjour slide. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.